gimana tadi udah lihat? Nggak biasa. Ini ada Puas banget, happy. Wow, super tight. Maksudnya semuanya tuh ya benar kata tadi Daniel Rifki saudara kita bilang gitu. Memang penonton itu menjadi detektifnya juga gitu karena harus ngeliatin satu-satu terus detail-detailnya harus dengerin banget. Aku sih ya emang subjektif ya, tapi ya udahlah ya. Aku sih ngerasa sangat puas dengan film tadi. Kayak wah, apalagi twist di akhirnya nggak sih? Dan kita nggak akan bilang twist akhirnya apa, tapi itu bikin nganga dan tadi reaksi dari penonton luar biasa. Kayak Vina kalau Arya kan ada adegan juga mesra-mesraan sih, tapi sih kayak misterinya nih dapet banget gitu. Tapi juga ada dendamnya juga di matanya Sarah sampai besar. Adegan gimana? Aku merasa bersyukur kalian dapat Arya sebagai lawan main karena memang di set mungkin kita hari ini nggak begitu lama ya untuk sesi berdua, tetapi aku ngerasa di set alhamdulillah lancar, nggak begitu sulit karena memang Arya juga sangat open dalam berakting, banyak diskusi juga, banyak kasih masukan juga, jadi selama adegan juga alhamdulillah nggak begitu sulit ya tadi gitu. Alhamdulillah ya dilancarkan lah, kita kan juga sebelum syuting berdoa ya, jadi minta semua dimudahkan ya, alhamdulillah dimudahkan semuanya. Mas Arya jadi Jeffy cukup intens banget nih, emosinya sih capek apa sih meraninnya? Wah capek banget Bang. Aku yang ngeliatnya juga capek kok. Capek, kurang tidur saya, bener. Kadang ya kan kita ya siapa yang tanya waktu itu ke kamu kalau action sama yang pakai feel kayak begitu itu capek mana gitu kan pernah pada tanya ke kamu iya kan? ya, Andre ya. Oh iya benar Andre. Nah, jadi memang lebih capek yang begini sih daripada action mungkin capek fisik ya gitu. Tapi kalau ini tuh semuanya ya fisik juga capek karena syuting, di sini emosinya juga kepake. Jadi kadang apa namanya sampai tempat itu kan kita juga banyak di Bandung, Jakarta juga jadi kayak nggak bisa langsung istirahat gitu di kamar gitu karena masih kadang juga ya begitulah emosinya nano. Iya benar. Berarti bisa dibilang ke bawah juga nih after selesai syuting, hotel masih ke bawah itu. Ke bawah capeknya aja sih, ke bawah capeknya. Kak Sofian harus jadi jenazah main tapi harus tetap cantik seperti apa nih Kak Sofian? Saya berterima kasih kepada tim make up dari film ini karena mereka yang membuat saya terlihat seperti itu. Jadi terima kasih tim make up. Ada momen pengen ketawa nggak sih mungkin saat syuting kayak improv ketawa-tawa gitu ya dengan masing-masing? Enggak ya kita ya. Adegan pengen ketawa kayaknya nggak ada deh, aku nonton dia terus soalnya nggak bisa diketawain. Nggak ada adegan pengen ketawa nggak ada. Seruan di lokasi itu seperti apa? Saya lebih banyak berdua ya sama Bron. Iya, jadi ya memang hobinya berdua ngopi ya memang saling bercanda aja sih. Kalau apa namanya ya banyak hal lah yang kami bercandakan di lokasi. Ada sama siapa yang jadi Dio tadi, Mas Ibnu Gundul juga. Iya, Lucunya tuh si Mas Ibnu Gundul ini kan beliau orang teater, terus dia memang kru film juga gitu. Jadi orang casting juga, telco juga gitu. Ketika dia jadi seorang aktor di sini ngelihat telco ada yang kurang cekatan gitu, jadi dia yang kamu itu seperti itu harus Mas bentar, kamu di sini aktornya nggak usah ikut-ikutan, aku greget loh Mas. Jadi itu lucu aja ngeliatin kadang dia yang mas sini Pak Bron, ayo sini Pari duduk sini. Mas juga harus duduk di situ, kan pemain juga. Selain Mas Ibnu Gundul kan juga ada Megarita. Ada Megarita, betul. Megarita juga jadi polisi perempuan yang rambutnya keriting. Saya pernah kerja sama dia itu bukan hanya seorang aktris tapi dia juga seorang stylist, jadi yang ngurusin kostum juga. Tapi bukan untuk film ini ya, untuk film lain. Jadi ada momen dimana pada saat itu dia dijadikan nggak ada aktor nih, udahlah kamu aja lah Megarita. Oh ternyata dia sangat talented, dia sangat berbakat, makanya sekarang menjadi aktris juga. Good job Megarita. Mas Arya mungkin yang makan kertas di toilet itu tadi sempat bilang ada miskomunikasi, emang harusnya nggak dimakan atau gimana Mas? Jadi kertas itu disediakan yang bisa dimakan, tapi ada juga yang kertas asli.
Nah, miskomunikasi itu adalah waktu pas pengadeganan Mas Daniel itu diberitahukan sama Astradanya itu kertas aslinya ada Mas yang bisa dimakan. Oh oke. Udah cuma sampai situ. Nah, apa namanya kalau pas pengadeganan itu memang nyobeknya masih pakai kertas asli. Dikasih taunya sama Astradanya, tangan masuk nanti di-cut. Nah, Mas Daniel nggak itu, dikiranya udah langsung yang asli, makanya nggak di-cut sama Daniel. Jadi pas saya masuk tangan nggak di-cut, ya kan saya terusin aja. Pas di sini nggak di-cut juga, ya udah mau nggak mau saya makan. Jadi gambar lebarnya tuh ada, memang langsung makan ya. Tapi air sudah diganti ya, gitu kan? Air udah diganti, tapi ya tetap ya begitulah. Tidak usah kalian bayangkan, ya kan? Kalau saya mah ya berusaha kasih yang baik aja. Saya sempat ini nggak sih, kan di film tuh ada badannya keker gitu loh. Tapi pas jadi mahasiswa kayaknya nggak sekeker itu ada perubahan fisik apa gimana? Itu waktu pas jadi mahasiswa kebetulan hari terakhir juga ya. Saya nggak tahu kalau ada perubahan badan, tapi kayaknya baju juga dari tampilan rambut juga berpengaruh kan. Gitu. Memang lagi balki-balkinya saya lagi semok. Montok. Yang lagi break nge-gym. Iya benar-benar. Lagi, iya betul. Jadinya memang kelihatan. Itu tuntutan sutradara atau emang kebetulan? Enggak, kebetulan memang pas badannya segitu. Benar pas memang badannya segitu, terus tiba-tiba ada improve dari Daniel. Kayaknya aku butuh buka baju deh. Kenapa nggak bilang? Untuk itu kan saya olahraga dulu, saya apa dulu, saya diet dulu, ya kan? Ya tapi sisa-sisa ini masih ada lah. Iya betul. Karena reaksi penonton ada yang gregetan, ada yang happy juga, seperti apa sih? Ya. Ada yang sorak-sorak. Tadi sih saya melihat sorakannya itu kayak kemenangan Indonesia lawan Cina besok ya. Dan kemenangan Indonesia lawan Jepang besok nih kayaknya nih. Sorakannya memang sorakan luar biasa sekali ya. Itu saya jujur meskipun ada screening waktu itu, tapi saya nggak begitu nonton ya karena ada beberapa kegiatan bolak-balik. Baru nonton tadi seneng, bukan karena film sendiri tapi ngeliatnya happy aja, happy karena jarang ada karya seperti ini ditampilkan di bioskop ya. Jadi ya mudah-mudahan apa genre itu bisa banyak disukainya lah sama penonton ya. Jadi mulai banyak berkembang lah, nggak horor setan doang gitu loh. Bosan juga nggak sih kita ketemu sama jin, sama setan gitu. Padahal manusia lebih setan kan? Nah, itu dia. What's of the day? Itu dia. Gavina happy? Happy, alhamdulillah. Jujur aku tuh sebenarnya kurang begitu tertarik sama genre crime mystery kalau menonton film. Tapi kenapa kayak semenjak Feminina Malam Kelam ini aku bakal mencintai film-film crime mystery thriller seperti ini gitu. Dan gue sih ngelihat reaksi teman-teman tadi saat melihat plot twistnya kayak oh ternyata semuanya juga terbawa atau alhamdulillah. Ada yang ditonton nggak sebelum jadi apa pas kreatif ini? Crime mystery apa? Oh enggak, untuk secara genre enggak, tapi aku sempat nonton adaptasinya dari Alberto-nya itu The Body yang versi Spanish-nya aku sempat nonton, walaupun nggak sampai akhir 3/4 aku tonton sih untuk melihat bagaimana film aslinya aja gitu. Ya saya memang Sofia ya. Kenapa sayang? Itu penonton tadi happy juga. Super. Aku nggak nyangka bisa begitu ramainya, terutama ketika plot twistnya kelihatan gitu ya. Aku pun juga sama seperti penonton yang lain, kagetnya sama gitu kan. Apa gitu kan? Padahal aku tahu. So semoga makin banyak orang yang nonton dan punya reaksi yang sama. Yes, happy. Ya, promo ya. Ya, oke. Nanti halo teman-teman semuanya, jangan lupa ya nanti tanggal 28 Mei film kami yang judulnya Dendam Malam Kelam akan tayang serentak di bioskop. Jadi jangan lupa nonton semuanya. Thank you. Thank you.